Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus sahabat saya Ustadz Endang, yang beliau ini boleh dipanggil Ustadz sebenarnya karena aktivis masjid dari Syai Biniaga sampai di sini, bahkan di kantor terbaru saya yakin beliau adalah aktivis masjid. Alhamdulillah saya sudah lama tidak berkunjung ke Masjid Jabal Rahmah. Ya alhamdulillah saya bisa datang kembali setelah sekitar 7 tahun kalau tidak salah, dan masjidnya sudah berubah, sudah lebih nyaman, lebih baik, alhamdulillah. Bapak Ibu saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dapat giliran mengisi materi tentang nuzulul Quran. Ya, kita bicara tentang nuzulul Quran. Nah, kenapa disebut dengan nuzulul Quran? Kita pernah mendengar istilah asbabun nuzul. Ya, kita pernah mendengar istilah asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Berarti kalau nuzul itu turun, ya berarti nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Nah, ini terkait dengan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, nuzulul Quran ini terkait dengan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Allah mengatakan pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Allah mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas atas petunjuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi kedua ayat ini dari dua surat Al-Baqarah dan Al-Qadar menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Dan surat Al-Qadar menjelaskan bahwa ya, di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu pertama dinamakan Lailatul Qadar karena keistimewaannya pada malam itu turun Al-Quran. Yang kedua adalah karena pada malam itu Allah turunkan para malaikat beserta panglimanya malaikat, yaitu Jibril alaihissalam, untuk mengurus urusan umat manusia dalam kaitan termasuk tentang bagaimana
Allah ya mentakdirkan masa depan kita. Nah, yang ketiga adalah pada malam itu karena ada Lailatul Qadar yang disebut malam 1000 bulan. Jadi yang Bapak Ibu cari ini setiap malam di 10 hari terakhir itu adalah malam 1000 bulan. Ya, malam 1000 bulan. Nah, banyak orang mengejar malam 1000 bulan. Ya, hampir semua masjid ya punya aktivitas kegiatan mengejar 1000 bulan. Nah, dikatakan 1000 bulan khairun min alfi syahr itu karena istimewanya itu dikarenakan turunnya Al-Quran. Jadi keutamaan malam itu, keistimewaan malam itu karena turunnya Al-Quran. Nah, jadi banyak yang mengejar keutamaan 1000 bulan tapi mengabaikan Al-Quran. Padahal malam itu turun, pada malam itu istimewa karena turunnya Al-Quran. Maka sebetulnya amaliyah dalam mencari atau memburu atau mengejar Lailatul Qadar itu salah satunya itu adalah membaca Al-Quran dan mentadabburkan Al-Quran. Salah satu amaliyah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak Ibu melaksanakan sholat baik, Bapak Ibu melaksanakan sedekah juga baik. Nah, sedekah itu kata Rasulullah SAW misalnya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan afdhalus sedekah sedekah Ramadan, sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah Ramadan. Nah, lantas apa hubungannya dengan Lailatul Qadar? Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu. Nah, kemudian para malaikat akan mendoakannya di momen-momen Ramadan dan Jibril alaihissalam akan mendoakannya di malam Lailatul Qadar. Hubungan sedekah dengan doa malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar. Makanya amalin untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah sholat malam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang laksanakan qiyamul lail karena iman dan mengharapkan ridha Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian sedekah Ramadan, afdhalus sedekah Ramadan, dan di antara sedekah Ramadan itu adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Nah, kemudian jangan lupa memperbanyak bacaan Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kenapa? Karena malam itu terkait dengan turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, maksudnya apa? Kalau kita beramal pada malam itu, maka nilai amal kita, nilai sholat kita, nilai bacaan Al-Quran kita, nilai sedekah kita itu senilai 83 tahun. Senilai itu. Khairun min alfi syahr. Umur umat dahulu, Bapak Ibu Saudara, itu ratusan tahun. Bahkan mungkin ada yang ribuan tahun. Umur umat dahulu. Umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Nah, sebagai bentuk keadilan Allah, orang yang umurnya ratusan tahun
bisa beramal sesuai dengan kadar umurnya, ratusan amal karena sesuai dengan ratusan tahun umurnya. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Tapi bentuk keadilan dari Allah, amal ibadah kita bisa melebihi usia kita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah i'tikaf 10 tahun terakhir dan dapat Lailatul Qadar, berarti 830 tahun. Padahal umur baru 50 tahun, tapi punya investasi amal kebaikan 830 tahun. Dan memang kalau kita renungkan, kita beruntung sebagai umat Nabi Muhammad. Benar. Kenapa? Kita punya Allah yang maha hebat, yang maha kuat. Kita punya suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita. Ya, kita punya kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita. Kita punya persaudaraan yang bisa kita bawa sampai ke akhirat. Kita punya persaudaraan yang bisa sampai ke akhirat. Kita bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian yang membuat kita lebih bersyukur lagi, amal ibadah kita tidak seberapa, tapi balasan Allah jauh lebih baik daripada amal ibadah kita. Coba ibadah 1 bulan puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah, ya, mengharapkan rahmat ridha Allah dan karena iman, Allah ampuni dosa-dosanya. Ibadah 1 bulan menghapus dosa sebelumnya dan mempersiapkan hidup untuk 1 tahun ke depan, bahkan mungkin puluhan tahun ke depan, karena banyak orang yang dapat hidayah di bulan Ramadan. Keuntungan yang lain apa? Yang tadi saya katakan terkait dengan keuntungan umat Nabi Muhammad, amal ibadah kita mendatangkan sekian banyak kebaikan yang Allah ganti dengan sekian banyak kebaikan. Contoh, sholat sunnah qobliyah subuh pahalanya dunia dan seisinya. Sholat sunnah syuruk pagi pahala umrah dan haji. Menyantuni anak yatim, apa kata Rasulullah? Ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini di surga. Pergi umrah di bulan Ramadan, nilainya seperti berhaji bersama aku, kata Rasulullah. Bayangkan, baca Al-Quran 1 huruf pahalanya 10 kebaikan. Alif Lam Mim kata Rasulullah SAW 3 huruf berarti 30 kebaikan. Maksudnya Rasulullah pengen menggambarkan begitulah pahala membaca Al-Quran. Bukan berarti Alif Lam Mim selesai. Shadaqallahul azim. Bayangkan. Nah, ibadah Ramadan ini, ibadah-ibadah sunnah kita dilipat gandakan menjadi pahala wajib, dan pahala wajib kita, pahala ibadah wajib kita dilipat gandakan sampai sekian ratus kali lipat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang luar biasa keutamaan umat Nabi Muhammad diberikan Al-Quran. Ini Al-Quran ini dahsyat Bapak ya. Sedahsyat apa Al-Quran coba? Setiap nabi di zamannya, setiap rasul yang diutus oleh Allah untuk umat manusia di zamannya membawa mukjizat, membawa risalah, diberikan oleh Allah keutamaan yang disebut dengan mukjizat. Dan nabi atau rasul tersebut diutus Allah di zaman tertentu untuk umat tertentu. Nih, kalimatnya nih, di zaman tertentu untuk umat tertentu. Berbeda dengan Nabi Muhammad, bukan untuk zaman tertentu dan untuk umat tertentu, tidak. Nah, Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk setiap zaman, setiap masa sampai hari kiamat, dan untuk seluruh umat manusia.
Maka Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat buat kehidupan di alam. Nah, itu bedanya. Nah, maka Rasul ini dikasih mukjizat untuk meyakinkan umatnya di zamannya saja. Maka mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, api tidak mampu membakarnya. Mukjizat Nabi Musa, tongkat yang menjadi ular. Mukjizat Nabi Sulaiman, berbicara dengan binatang dan mampu mengendalikan angin, jin. Mukjizatnya Nabi Isa, menyembuhkan orang yang sakit, yang buta, menghidupkan orang yang mati. Untuk apa mukjizat itu? Untuk meyakinkan umat di zamannya bahwa mereka adalah utusan Allah. Nah, tapi nabi-nabi tadi diutus oleh Allah untuk umat tertentu dan zaman tertentu. Ingat nih, Bapak Ibu, untuk umat tertentu dan zaman tertentu. Maka mukjizatnya itu berakhir sesuai dengan berakhirnya masa kerasulan mereka. Begitu Nabi Musa meninggal, sudah tidak berfungsi lagi tongkatnya. Begitu Nabi Sulaiman wafat, tidak tersisa lagi mukjizatnya. Begitu Nabi Isa juga diangkat oleh Allah, tidak berfungsi lagi dan tidak tersisa mukjizatnya. Mereka diutus di zaman tertentu untuk umat tertentu. Nah, karena Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin, diutus untuk setiap zaman, setiap masa, penutup para nabi, para rasul, sampai hari kiamat, diutus untuk seluruh kehidupan di alam ini, maka diberikan oleh Allah mukjizat yang lebih hebat dari mukjizat-mukjizat tadi yang tidak lekang kena perkembangan zaman. Apa itu Al-Quran? Berarti Al-Quran itu lebih dahsyat dari tongkatnya Nabi Musa. Tuh berarti. Maka Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Al-Qur'an ini kami turunkan ke atas bukit, maka kamu akan saksikan bukit itu tunduk kepada Allah. Bayangkan. Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'an. Kalau ada sebuah bacaan lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, yang bisa membelah bumi, menggoncang bumi, wa qutti'at bihil ardu, yang bisa membelah bumi, menggoncang gunung, membelah bumi, au kullima bihil mauta, kalau ada kitab bacaan yang bisa berbicara dengan orang yang mati, Al-Quran. Tuh mukjizat Al-Quran. Sayang Al-Qurannya tidak diperhatikan. Ya, sayang kadang-kadang Al-Quran itu hanya penghias bofet-bofet di rumah sebagai identitas biar orang tahu kalau kita muslim. Padahal ijazul Quran, mukjizatnya Al-Quran itu, lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardu au kullima bil mauta balillahil amru jami'an. Kalau ada sebuah bacaan yang bisa menggoncang gunung, membelah bumi, berbicara dengan orang yang mati, adalah Al-Quran. Maka Rashid Ridho di dalam satu catatannya mengatakan, ya kira-kira gini Bapak Ibu, kalau nih umat Islam pegang Al-Quran di dalam hidupnya, nggak ada itu kemiskinan, nggak ada kebutuhan, nggak ada keterbelakangan. Serius, nggak ada namanya gangguan emosional, gangguan jiwa, nggak ada. Nah, temuan baru di Amerika Serikat dilakukan penelitian tentang bacaan Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Quran dengan suara yang baik, dengan makhraj yang baik, dengan tajwid yang baik, ya baca aja Al-Quran.
dengan suara yang baik, makhraj yang baik, tajwid yang baik. Baiknya suara kita nggak usah menurut orang. Kalau menurut orang belum tentu baik, menurut kita aja. Suara kita sendiri. Begitu kita baca Al-Quran dengan suara kita, dengan tajwid makhraj yang baik, menurut Ahmad Qadi, menurut Susan Moore, menurut Abraham Lincoln, penelitian di Amerika Serikat, suara kita masuk ke telinga kita, merefresh pusat saraf di otak kita. Fresh, menyegarkan pusat saraf di otak kita. Maka penelitian mereka menghasilkan bahwa seseorang yang membaca Al-Quran dengan suaranya, dengan tajwid yang baik, makhraj yang baik, maka menyembuhkan penyakit kanker dan autoimun. Kalau dibaca dengan suara. Nah, saya punya sahabat seorang ustadz, dia divonis dokter kanker paru-paru. Nah, dia cerita sama saya kalau dia udah sembuh. Dokternya kaget dan dia juga kaget. Saya tanya, apa amalan kamu gitu selain berobat ke dokter? Dia bilang, saya baca Al-Quran. Jadi dia khatam, ya dia baca air putih, air minum pakai Quran. Dia khatam, minum, taruh lagi air, khatam lagi, minum lagi. 6 bulan bersih kankernya. Kok bisa? Wa iza arada bihi syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, kalau airnya itu, kalau tadi Al-Quran yang kita baca penelitiannya dilakukan oleh Abraham Lincoln, oleh Susan Moore, oleh Ahmad Qadi. Kalau airnya dilakukan penelitiannya oleh Masaru Emoto. Jadi Masaru Emoto itu menulis dua bejana, dua gelas, dua gelas dari sumber air yang sama, dia tulis air baik, air tidak baik. Itu baru penamaan baik dan tidak baik. Baru penamaan air baik, air tidak baik. Setelah beberapa hari diteliti, air yang baik membentuk kristal-kristal yang indah, air yang tidak baik tidak membentuk kristal pecah. Kristal itu pecah-pecah, tidak membentuk kristal yang indah. Itu baru tulisan air baik, air tidak baik. Nah, ini digabungkan penemuan Masaru Emoto dengan bacaan Al-Quran. Masaru Emoto itu bagus tuh penelitian tentang air. Digabungkan dengan bacaan Al-Quran. Ternyata salah seorang ustadz sahabat saya yang tinggal di Bintaro sembuh dari kanker paru. Ya. Anak saya juga, anak saya skoliosis. Skoliosis itu yang pundak belakang itu ada lepungan sedikit di sini. Itu kalau sering jam 11 malam itu, kira-kira setahun 2 tahun yang lalu tuh jam 11, jam 1, jam 10 gitulah. Ayah gak enak, sakit, anak gadis. Maka saya bangun gitu ya, bacain selawat. Itu dahsyat kan. Selawat, bacain Fatihah, dielus-elus, hilang sakit. Nah, kemudian setahun terakhir ini udah nggak pernah ngeluh. Kenapa? Ya saya lakukan itu, saya siapin air mineral, saya bacain Al-Quran. Kenapa? Keyakinan saya Masaru Emoto nulis air baik dan tidak baik saja berdampak positif. Masa air Al-Quran tidak menghasilkan apa-apa? Sembuh, subhanallah. Alhamdulillah. Itu perpaduan penelitian Masaru Emoto dari Jepang yang akhirnya menjadi seorang muslim dengan penelitian Ahmad Qadi, Susan Moore dan Abraham Lincoln. Maka dia jelas Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari sebagian Al-Qur'an itu sebagai obat bagi orang yang beriman. Nah, memang ada ulama mengatakan belum ada buktinya itu sebagai obat. Karena susah membuktikan. Seperti tadi kan susah membuktikan. Bagi kalangan tertentu yang yakin dia amalkan maka terbukti. Bagi yang tidak yakin terbukti tidak? Tidak. Kalau saya yakin maka terbukti. Skoliosis udah nggak pernah ngeluh lagi anak saya.
Salah seorang ustaz sembuh dari kanker. Nah, tapi syifa di situ sebetulnya, ya, sebagai penawar di situ sebetulnya memang adalah faktor kejiwaan. Faktor kejiwaan artinya kalau Al-Quran kita baca, kita tadabburkan, maka Al-Quran itu memberikan ketenangan kepada kita. Coba, kalau Al-Quran kita baca, kita tadabburkan, memberi ketenangan kepada kita. Ya, itu kata kuncinya, memberi ketenangan kepada kita. Nah, menurut penelitian, penyakit-penyakit gangguan fisik itu 70% dipengaruhi oleh gangguan emosional, oleh gangguan jiwa. Kalau Al-Quran dibaca dan ditadabburkan, akan memberikan pengaruh positif terhadap gangguan jiwa, gangguan emosional. Berarti orang-orang yang mentadabburkan Al-Quran, membaca dan mentadabburkan Al-Quran, yang jiwanya tenang, jiwanya sehat, maka otomatis fisiknya sehat. Cuman jangan cuma dibaca, harus ditadabburkan. Saya menyampaikan ini agar kita cinta terhadap Al-Quran. Ini yang akan saya sampaikan ya. Agar kita cinta terhadap Al-Quran, agar kita yakin dengan Al-Quran. Al-Quran itu apa? Firman Allah. Jangan lupa, Al-Quran itu adalah firman Allah. Berarti ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berinteraksi dengan yang punya. Kita sedang berinteraksi dengan Allah. Di Amerika, di Eropa, di Cina, di Korea, di Jepang, itu angka bunuh diri meningkat. Kenapa angka bunuh diri meningkat? Kenapa banyak orang depresi? Jadi kalau Bapak Ibu ke Jepang, kan suka di terminal-terminal, di mana-mana orang teriak-teriak di Jepang. Saya ternyata melihat fenomena itu di Jepang. Di Amerika itu sering dengar berita kan, penembakan di tempat-tempat umum, banyak orang stres di sana. Nah di sana itu berkembang yang namanya ateis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Coba, di sana berkembang ateis, orang tidak percaya Tuhan. Maka ketika menghadapi masalah, menghadapi problem, mereka nggak percaya Tuhan. Pertanyaan saya, mereka bersandar kemana? Pernah baca buku The Secret nggak, bapak-bapak? Pandang pernah ya? Siapa? The Secret itu menggiring kita, kalau kita baca itu, menggiring kita bahwa dua kekuatan yang bisa menjadikan kita sukses. Yang pertama adalah kekuatan pikiran. Yang kedua adalah kekuatan alam semesta. Tuhan nggak ada. Nah kalau itu diamalkan, ya, maka apa yang terjadi? Ketika kita menuhankan pikiran kita dan menuhankan alam semesta, maka apa yang terjadi? Ketika kita punya masalah, punya problem, kemana kita bersandar? Bisa kita bersandar ke pikiran kita bisa bersandar ke alam semesta, nggak bisa, maka tersesat, depresi, stres, bunuh diri. Nah ini nikmat yang diberikan Allah kepada kita, umat Islam, orang beriman yang pegang Al-Quran, yang dijelaskan oleh Allah di dalamnya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang bertakwa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami jadikan Al-Quran, sebagian Al-Quran sebagai syifa dan rahmat bagi orang yang beriman. Maka kalau pegang Al-Quran, gak ada orang stres, gak ada orang depresi. Yang utama, Al-Quran mengajarkan sebaik-baik tempat bersandar adalah Allah. Segala sesuatu terjadi atas kuasa Allah.
Maka kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Ketika pikiran kita mengatakan bahwa hidup ini penuh beban. Pernah nggak Bapak Ibu punya pikiran hidup penuh beban? Pernah. Kalau kita baca Al-Quran, tenang hati kita. Kenapa? Karena di Al-Quran Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hambaku, aku tidak menguji kamu di luar batas kesanggupan. Pertanyaan saya, lebih percaya dengan pikiran kita yang mengatakan hidup ini penuh beban, atau lebih percaya kepada Al-Quran yang kepada Allah, di mana firman Allah mengatakan, aku tidak pernah menguji seseorang di luar batas kesanggupannya. Coba, nah, datang ketenangan. Tenang gak kira-kira? Ketika pikiran kita mengatakan hidup ini penuh kesulitan, aku gak menemukan jalan keluar dari kesulitan hidupku. Kemudian kita baca Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hambaku, di dalam setiap kesulitanmu pasti bersama kesulitanmu ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan. Pakai ma. Iya, bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau setelah, nunggu kita kapan nih. Tapi kalau ini kita diyakinkan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, aku banyak sekali menghadapi ujian hidup, kata pikiran kita. Kenapa ujian hidupku ini datang silih berganti? Banyak sekali aku menghadapi kesulitan hidup, ujian hidup. Dibantah oleh Al-Quran. Biar kita dikendalikan ini oleh Al-Quran, biar gak liar, biar nih gak mengirim sinyal kesedihan, kecemasan, ketakutan, maka dipatahkan oleh Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Hambaku, kami menguji kamu sedikit. Tadi kan pikiran kita bilang ujian kita banyak. Allah bantah itu. Allah bilang kami menguji kamu sedikit. Rasa takut, lapar, berkurangnya harta, jiwa, buah-buahan, sedikit. Nah, kenapa dikatakan sedikit? Karena dibandingkan nikmat Allah, ujian hidup itu tidak ada apa-apanya. Coba jujur kita. Coba sekarang Bapak Ibu saya minta mengingat cobaan ujian hidup. Masih ingat gak? Taruh dari SMP deh, SD. Saya masih ingat. Tek, ketemu sampai hari ini ujian hidup itu terbayang. Masih bisa ingat. Yang ditinggal mati oleh orang tua di zaman kecil masih ingat? Masih ingat ya? Seger ya, masih seger ingat. Ingat semua prosesnya ingat. Nah, saya sampai ditinggal adik saya tuh masih ingat. Saya kos di Ciputat, ngambil S2, ngambil S3 dalam kondisi susah, dikejar ibu kos, suruh bayar uang kos, masih ingat. Muka ibu kos aja kebayang nih sekarang. Berjuang loh, ngambil S2, S3 dulu berjuang, digedor-gedor sama ibu kos gitu ya. Tuh masih ingat perjuangan itu. Nah coba, sekarang saya minta Bapak Ibu ingat nikmat Allah. Gimana? Terlalu banyak, nggak kehitung. Maka pantas Allah katakan kami menguji kamu sedikit. Ujian hidup kita sedikit dibandingkan nikmat hidup. Jadi kalau ada orang mengatakan aku hidup penuh kesulitan, enggak kan? Ujian yang aku berikan sedikit dibandingkan nikmat hidup yang aku berikan. Maka nggak ada alasan nggak bersyukur. Itu pun kalau kita sabar. Ya, nah sabar itu dari mana? Ketika kita tidak menemukan jalan keluar, apa jalan keluarnya? Apa solusinya? Nah,
Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Dua perisai diajarkan oleh Allah kalau kita menghadapi kesulitan hidup dari Al-Quran. Kembali lagi ini cerita tentang nuzul Quran dari Al-Quran. Allah bimbing kita, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Ada seseorang yang hampir putus asa. Ya, saya ketemu orang melakukan perbuatan dosa besar, ya, berzina berkali-kali, hampir putus asa. Ya, hampir putus asa. Bagaimana seketika dia tenang? Orang-orang yang berdosa itu tenang. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Wasari'u, Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Coba kira-kira di saat seseorang merasa berdosa, merasa hina, tiba-tiba dia mendengar ayat Al-Quran, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah untuk orang bertakwa. Bersegera menuju ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ingat, dosa sebesar apapun dosa kita, jauh lebih besar rahmat Allah. Ya. Ini kalau kita bicara hikmah nuzulul Quran itu, ini bukan perkara peringatan, bukan hanya karena ini akan menjadi rutinitas biasa, tapi how to, bagaimana setelah peringatan ini, ya harus pegang Al-Quran, baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dekatlah dengan Al-Quran, berinteraksilah dengan Al-Quran. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, berarti kita berinteraksi dengan pemilik Al-Quran. Kenapa? Karena itu adalah firman Allah. Ketika orang betul-betul sampai di level putus asa, betul-betul di level putus asa, lemah, tidak berdaya, kehilangan harapan karena dosa-dosanya, dia simak Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai Muhammad, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah yang mengatakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi yang sudah merasa bahwa dosanya berat, apa kata Allah? Surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Semoga Allah memaafkan kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari Allah tidak akan menghinakan Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW beserta orang yang beriman bersamanya. Gak ada ruang Bapak Ibu kita sedih, gak ada ruang. Gak ada ruang untuk kita kehilangan harapan, tuh gak ada ruang. Gak ada ruang, gak ada waktu kita putus asa dari rahmat Allah, tuh gak ada. Coba. Makanya kalau bisa, jangan, ini kan semua masjid nih, peringatan nuzulul Quran kan hampir di semua masjid. Nah, tapi hasilnya itu harusnya semakin cinta kepada Al-Quran, semakin punya keinginan berinteraksi dengan Al-Quran. Mbak ibu-ibu ada yang punya penyakit, ibu-ibu, ada yang punya penyakit gangguan emosional tak? Yang dikit-dikit jangan-jangan kalau nanti begini pasti gini, udah jadi Tuhan. Hah? Atau bapak-bapak
Jangan-jangan kalau nanti begini, ketakutan-ketakutan yang kita ciptakan, yang kita karang dengan cerita kita. Ada nggak orang kayak gitu, merekayasa cerita, akhirnya takut sendiri. Padahal jangan-jangan itu bukan nyata, adanya di sini. Adanya rekayasa, bukan nyata. Bagaimana Allah membantah pikiran yang seperti itu? Bagaimana Al-Quran mematahkan pikiran yang seperti itu? Surat 9 ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepada kita. Hendaklah orang beriman bertawakal. Artinya, seperti apa gambaran yang mengkhawatirkan itu, kalau itu bukan takdir kita, tidak akan pernah terjadi. Makanya saya tanya, Bapak Ibu lebih percaya kepada pikiran atau kepada Al-Quran? Kalau sering percaya kepada pikiran, apalagi pikirannya ini tidak dikendalikan oleh Al-Quran, oleh sunnah, oleh hadis, maka banyak stres kita. Makanya kenapa tadi orang di Amerika, di Jepang, karena Tuhannya pikiran, lebih percaya dia kepada pikiran, maka depresi, stres. Itu dia. Ini kenapa bisa terjadi kehidupan seperti ini? Kesulitan datang silih berganti. Ada apa ini dengan kehidupan ini? Kira-kira gitu kan? Dalam kesendirian kita suka seperti itu gitu ya. Kok bisa? Lagi begitu dipatahkan oleh Al-Quran. Surat 57 ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa saja yang menimpa di muka bumi ini dan menimpa dirimu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Jadi itu kayak pandemi itu udah 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan itu sudah ada takdirnya. Kita nggak boleh kita terganggu emosi kita sama keadaan di luar itu. Nggak boleh. Maka nggak ada istilah trauma. Kalau orang beriman nggak ada istilah trauma, karena apa? Dia yakin segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Apa saja yang menimpa di muka bumi ini dan menimpa dirimu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Untuk apa Bapak Ibu mengimani takdir Allah? Di ayat 23 surat 57, likaila taksau ala ma fatakum wa la tafrahu ala ma atakum, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu. Pandang ini pernah kehilangan anak. Ya, beliau tuh berdekatan dengan saya kehilangan adik. Jadi adik saya meninggal, baru anak beliau meninggal. Adik saya itu udah kayak anak, karena kita ditinggal ayah kecil gitu ya. Dan saya anak nomor 1. Jadi saya tuh mandiin adik saya, ngasih makan adik saya, main sama adik saya. Pokoknya saya sayang banget sama adik saya. Adik saya namanya Rian. Nah, jadi berdekatan tuh dengan hilangnya adik saya dengan wafatnya anak Pandang. Kemudian nggak lama setelah itu Pandang nggak tahu kalau kemudian saya kehilangan adik lagi yang perempuan, kakaan yang laki-laki. Nah itu tuh. Terus gimana menguatkan hati kita di saat seperti itu? Atau sama dengan orang yang kehilangan pekerjaan, atau sama orang dengan perceraian dan lain-lain lah. Apa kata Allah? Semua yang terjadi di muka bumi ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Maksudnya kita disuruh beriman oleh Allah. Jawabannya di 57 ayat 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu ala ma atakum, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu, agar kamu tidak bangga atau sombong terhadap apa yang datang kepadamu. Subhanallah. Jadi kalau kita tadabbur Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, itu kita bahagia, tenang. Maka ciri khas orang yang dapat Lailatul Qadar, kan tadi kan,
Salah satu keutamaan Lailatul Qadar itu disebut dengan malam-malam tersebut. Pertama dikatakan malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maka orang yang seharusnya yang dia mencari keutamaan malam Lailatul Qadar, harusnya dia diantaranya amaliyahnya membaca Al-Quran, tadabbur Quran, bila perlu khatam Quran. Nah setelah itu apa? Karena tadi Al-Quran itu berdialog dengan dia, berinteraksi dengan dia. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ada ketenangan sampai terbit fajar. Terbit fajar itu terbit fajar kehidupan. Jadi fajar kehidupan, optimisme, keyakinan, harapan, bahagia, tenang, damai. Maka ciri khas orang mendapatkan Lailatul Qadar itu isinya ada, hatinya itu isinya Al-Quran. Itu baru sebelum baru berapa 5% kali yang saya sampaikan tadi. 5%. Ya tapi aku masih menghadapi kesulitan hidup nih. Sholat udah, iman sudah, tapi kenapa aku masih mendapati kesulitan hidup? Allah katakan di Al-Quran surat 65 ayat 2, yang belum itu, tadi kan saya jelas, iman sudah, sholat sudah, puasa sudah, ibadah sudah, tapi ketenangan hidup belum datang. Jawaban Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Allah beri rezeki dari pintu yang tidak pernah dia sangka-sangka. Jadi kuncinya adalah ketakwaan. Nah, jadi takwa itu kalau baru iman sama ibadah belum takwa. Maka harus ada yang ketiga. Kalau mau disebut dengan takwa adalah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Baru Allah mudahkan urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita. Jadi Bapak Ibu, banyak di antara kita sholat iya, puasa iya, zikir iya, baca Quran iya, tapi hubungan bertetangga no. Kasih makan anak yatim belum. Masjid ini pusat aktivitas yang menginspirasi kehidupan umat Islam di sekitar sini. Tapi anehnya banyak yang sholat ke masjid, keluar dari masjid gak mau senyum, gak ramah, gak peduli sama tetangga, ya, gak pernah lihat orang sakit, ya, nah itu, gak ada interaksi sosialnya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahkan mungkin nyakiti hati tetangga. Saya menemukan yang tipikal begitu, ada yang menyakiti hati orang lain gitu. Padahal rajin ke masjid. Padahal apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan sakiti hati tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hormati tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik dia diam. Tuh. Itu perkataan baik yang gimana? Hebat nih Al-Quran. Makanya ini kalau belajar Al-Quran tuh, subhanallah, hikmah. Sekarang berkembang yang namanya ilmu komunikasi, betul? Anak-anak sekarang pengen kuliahnya di Fakultas Komunikasi. Tapi yang berhasil membangun komunikasi itu Nabi Muhammad SAW. Jadi marketing komunikasinya itu dahsyat Nabi Muhammad. Makanya Islam berkembang. Ya. Keahlian Nabi Muhammad SAW sebagai komunikator itu, baik verbal ataupun non-verbal. Non-verbalnya itu apa? Akhlaknya. Akhlaknya sebagai uswah. Nah, akhlaknya Rasulullah SAW itu apa? Aisyah ditanya,
oleh sahabat tentang akhlak Rasulullah SAW. Apa akhlak Rasulullah? Al-Quran. Nah sekarang kita coba bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang teori komunikasi. Bapak Ibu coba baca Quran nanti, dicatat nih kalau bisa, nanti buka di rumah. Ada namanya kaulan karimah. Jadi kan Rasulullah bilang gini, kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nah perkataan baik itu apa? Kaulan karimah, ucapan yang mulia. Jadi kalau kita ngobrol sama orang tua, muliakanlah mereka. Yang lebih tua dengan kita, muliakanlah mereka. Makanya saya paling jarang saya berceramah kayak gini Pak. Anda mungkin tahu, jarang saya pakai anda. Karena banyak yang lebih tua dari saya. Coba pernah nggak dengar saya pakai anda? Bertahun-tahun. Karena banyak yang lebih tua dari saya. Ada yang mungkin umurnya 56, 57, 58, 60, bahkan ada yang 70. Bahkan sering ada yang seumur ayah saya, kalau ayah saya hidup 80 lebih. Kayaknya nggak cocok keluar kalimat anda ya. Nah, itu kaulan karimah. Ada kaulan baligho. Kalau mau bicara, pembicaraan yang berbobot. Ada kaulan ma'rufah. Kalau berbicara yang benar. Ada kaulan sadida. Kalau mau bicara, bicaralah yang baik. Ada kaulan layyina. Kalau berbicara dengan cara yang lembut. Nah, itu ada 8-9 kaul di Al-Quran. Cara berkomunikasi. Padahal kalau kita pakai Al-Quran sudah cukup jadi bekal. Contoh konkretnya Rasulullah SAW. Islam sekarang berkembang di seluruh dunia. Itu marketing komunikator, apa yang namanya ya? Ya, bayangin Bapak Ibu, dulu nggak ada digital. Kok Islam bisa masuk ke Pamulang, ke pelosok-pelosok? Dulu nggak ada medsos, dan Rasulullah terkenal tanpa medsos. Itu karena apa? Akhlak. Jadi yang nonverbalnya itu, komunikasi nonverbalnya itu adalah akhlak itu. Jadi pernah Rasulullah disakiti, bagaimana menyikapi orang yang menyakiti dengan akhlak yang mulia. Ya, bagaimana dengan sifat amanah, tabligh, sidik, fatonahnya itu tuh menaklukkan orang lain itu. Maka nggak ada pemimpin sekali Rasulullah tuh nggak ada. Coba dalam sejarah cari pemimpin sekali Rasulullah, dialah Nabi dan Rasul, dialah panglima perang. Dia adalah entrepreneur, pengusaha sukses. Dia negarawan, dia ahli strategi, nggak ada. Nah, dari mana itu? Al-Quran. Kenapa? Karena Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, adalah Al-Quran. Makanya Rashid Ridho di dalam bukunya, dalam catatannya mengatakan umat Islam ini kenapa terbelakang, kenapa identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, kemunduran. Karena meninggalkan kitab suci, meninggalkan Al-Quran. Maka saya pengen gitu ya, ini kan Nuzul Quran ini setiap tahun ya. Benar gak sih Pak? Setiap tahun ada peringatan Nuzul Quran. Berapa ratus ribu masjid di Indonesia yang setiap tahun memperingati Al-Quran. Harusnya sejatinya akhlak kita itu sudah sesuai dengan Al-Quran. Dan dahsyat ya, Al-Quran itu dahsyat. Makanya tadi saya katakan itu ada penelitian seperti itu di Amerika. Bahkan pernah diteliti Al-Quran dibacakan kepada non-muslim. Dibacakan kepada non-muslim. Dan non-muslim itu tidak tahu itu Al-Quran. Disambungkan tuh detak jantung ke komputer itu. Nah, dibacalah pertama Al-Quran dengan cara bacaan Al-Quran, kemudian dibacalah bacaan bahasa Arab, bukan Al-Quran tapi dibaca dengan cara Al-Quran. Non-muslim kan nggak tahu. Maka dibaca, dihubungkan ke komputer. Ternyata efek diperdengarkan Al-Quran itu lebih dahsyat dari bahasa Arab. Mereka nggak tahu, kalau kita mungkin tahu.
Itu ritme jantung, lebih tenang orang, lebih damai orang. Nah sekarang ada healing pakai Al-Quran, healing pakai Al-Quran. Jadi kalau bapak ibu mau tidur dalam kondisi tidak hati tidak tenang, ya dengerin aja ayat Al-Quran. Lebih baik kita mendengar yang kita faham, ya, yang kita faham. Nah ketika kita diuji oleh Allah, ya, ketika kita diuji oleh Allah, kemudian kita nggak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Saya udah sholat, udah ngaji, udah ibadah, tapi kenapa ujian hidup nggak selesai juga? Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ada kebaikan di dalamnya. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal tidak ada kebaikan di dalamnya. Saya pengen paket, gitu ya. Saya pengen paket dapat ampunan Allah, ya. Kemudian dapat rezeki, diangkat oleh Allah derajat, dapat ampunan. Ya, ampunan, rezeki, derajat yang tinggi. Gimana caranya ya? Itu kan pertanyaan di sini. Dijawab oleh Al-Quran. Surat 8 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Alladzina yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menginfakkan sebagian harta yang kami berikan kepada mereka. Ulaika ala hudam min rabbihim. Bukan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang yang beriman dengan sesungguhnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, rizki yang mulia. Bapak Ibu, kalau tidak bersyukur kepada Allah, babi ayyi ala'i rabbikuma kegaziban, maka nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah yang kita dustakan. Nah ini alhamdulillah kita berada di penghujung Ramadan dan ini malam ke-25 menurut kita. Menurut kita, kalau menurut Muhammadiyah ini malam 26. Nah lantas Lailatul Qadarnya versi mana turunnya itu kan? Maka kejarlah 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Dan itu nggak bisa dilogikakan, nanti Allah yang punya kuasa atas itu. Syukur alhamdulillah semua dapat keutamaan Lailatul Qadar. Nah, tapi poin penting menurut saya, salah satu hikmah dari mengejar, merindukan Lailatul Qadar itu juga menyintai Al-Quran. Itu dia. Karena apa? Jangan lupa keistimewaan malam Lailatul Qadar menurut Allah, inna anzalnahu Al-Quran fi Lailatul Qadar. Jadi bagaimana memburu Lailatul Qadar tapi tidak baca Al-Quran, tidak tadabbur Quran. Dikejar malamnya, ditinggal penyebab turun keutamaan malam itu, keistimewaan malam itu. Jadi sebetulnya nuzulul Quran itu gerak apa? Lailatul Qadar itu sebenarnya terkait juga dengan gerakan menyintai Al-Quran, gerakan membaca Al-Quran, gerakan mentadabburkan Al-Quran, dan itu paralel dengan akhlak Rasulullah SAW. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kalau gitu, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar kajian malam ini nuzulul Quran, mudah-mudahan kita bisa sesuaikan akhlak kita dengan Al-Quran. Dan gak ada orang yang berakhlak dengan Al-Quran susah, itu gak ada. Itu kita baru nanti habis lebaran pada waktu kita buka Quran, buka surat sekian, ayat sekian, kita baca, kita tadabburkan. Pak, buka surat sekian, ayat sekian. Jernih, jelas.
Ada, nah ini lagi dicontoh nih, saya seneng nih. Ada mental petarung, mental pemenang, ada mental pecundang. Ada nggak di Quran? Al-Quran mengistilahkannya ulaika hum khairul bariyah, ulaika hum syarrul bariyah. Ada khairul bariyah, ada syarrul bariyah. Tuh. Nanti di ayat yang lain ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ada ahlul jannah, ada ahlun nar. Itu kita temukan tuh banyak di Al-Quran. Nah, kalau kita bukan detail, kalau kita baca, tadabbur, renungkan, itu ketemu ternyata mental pemenang itu sudah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun. Menanglah orang beriman, sukseslah orang beriman, bahagialah orang beriman. Beriman kata Allah. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Apa artinya? Orang yang khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apa artinya? Memelihara diri dari perkataan dan perbuatan. Coba Bapak Ibu orang sukses itu mana mau ngomong sia-sia, melakukan perbuatan sia-sia. Hebat kan? Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang sukses itu tangan di atas, bukan tangan di bawah zakat. Maka orang mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu mental pemenang. Walladzina hum li furujihim hafizun. Setia, ya kan? Setia sama pasangan itu. Nah, tukang jajan di luar, jajannya di warung-warung kecil, bawa penyakit. Orang sukses itu setia, nggak berzina. Walladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang sukses itu memiliki integritas yang tinggi. Amanah, menepati janji. Seneng nggak kalau ketemu sama orang amanah? Seneng nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Iya. Ketemu sama orang yang menepati janji, seneng nggak? Seneng. Siapa orang itu? Mau tahu nggak? Iya, tentu pasti tadi saya sebut Rasul. Tapi yang berhasil ternyata itu siapa? Rasul pasti, udah pasti. Cuman kan umat Islam tidak mencontoh Rasulnya. Nah, harusnya umat Islam contoh tuh Rasulnya. Tapi yang menjalankan ajaran Islam ini siapa? Jepang. Orang Jepang itu, saya kan ke Jepang. Saya ke Jepang diundang ceramah ke sana. Saya ketemu sama teman-teman di kedutaan. Kemudian saya tanya, kok nggak pulang ke Indonesia? Rata-rata kita menemukan Islam di sini, Ustaz. Walaupun orang Islamnya nggak ada. Islamnya ada, orang Islamnya nggak ada. Maksudnya Islamnya ada tuh? Islamnya ada tuh maksudnya? Amanah, disiplin, jujur, bersih. Di Jepang tuh kalau makanan jatuh, itu kata teman-teman di sana, makanan jatuh baru sebentar ambil makan. Di Indonesia kalau makanan jatuh belum tentu berani makan, karena ya kadang-kadang di halaman tembok rumah saya bau besi. Ada yang kencing di tembok, ada yang kencing di pohon. Kita tidak mencontoh pola hidup Rasulullah. Jadi makanya negara-negara yang mencontoh hidup pola hidup Rasulullah menjadi negara maju. Walaupun tadi dari sisi aspek akidah ibadahnya tidak, tapi dari sisi aspek nilai-nilai kemanusiaan yang paralel, yang menjadi semua nilai yang diakui oleh semua manusia, jujur, integritas, amanah, disiplin, menepati janji, pasti jadi negara maju. Nah, jadi kalau gitu seperti yang Rashid Ridho bilang, kita harus kembali kepada Al-Quran. Dan contoh konkretnya adalah Rasulullah, karena akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Nah, itu hikmah nuzul Quran itu pandang. Nah, itu hikmahnya. Kita bersyukur dan
Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati, kamu manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Jadi hikmah nuzulul Quran kesimpulannya adalah yang utama setelah ini sering berinteraksi dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, jadikan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita, insya Allah kita bahagia. Ya, insya Allah kita bahagia. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, lagi-lagi malam Lailatul Qadar identik dengan turunnya Al-Quran, maka cintailah Al-Quran. Kejar malamnya, dapat hikmahnya dari Al-Quran. Jadi jangan dikejar malamnya tapi tidak ditadaburkan Qurannya. Ya, kejar malamnya, baca dan tadaburkan Al-Quran. Karena keutamaan malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Itu saya kira 9:30. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga kaget gitu, dapat judulnya Nuzulul Quran. Ya kan? Karena kan saya pikir cuma kajian tarawih biasa. Pak Anan baru infoin kemarin, ini Nuzulul Quran. Alhamdulillah, apa-apa, seneng-seneng aja ya. Baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.